Semangat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan membahas 9 soal materi matematika wajib kelas 10 dengan topik persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, dan juga pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui ekspresi mutlak 3x min 9 plus 2 sama dengan 8, tentukan nilai yang memenuhi ekspresi tersebut. Nah, ini caranya kita tulis dulu persamaannya. Kemudian di sini yang tidak ada bentuk mutlaknya kita selesaikan. Di sini kan di ruas kiri ada 2 ya. Nah, 2-nya pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh mutlak 3x min 9 sama dengan 8 dikurang 2. Mutlak 3x min 9 sama dengan 6. Nah, sekarang kita punya persamaan nilai mutlaknya, bentuknya lebih sederhana nih. Nah, untuk menyelesaikannya, bagian yang ada mutlaknya itu kita pecah menjadi 2 kondisi. Jadi kondisi yang pertama, 3x min 9-nya adalah positif. Kemudian kondisi yang kedua, 3x min 9-nya adalah dalam kondisi negatif. Kita selesaikan dulu dari yang kondisi 1, kondisi ketika mutlaknya positif. 3x min 9 sama dengan 6, 3x sama dengan 6 plus 9. Jadi yang di ruas kiri min 9-nya pindah ke ruas kanan jadinya positif. 3x sama dengan 15, x sama dengan 5. Kondisi yang kedua, ketika 3x min 9-nya adalah negatif. Nah, ini kita selesaikan. Jadi bisa dilihat di kursor ya. Jadi ini minnya kali ke dalam, jadinya min 3x. Kemudian jangan lupa dikalikan juga dengan min 9. Jadi min 1 kali min 9, positif 9. Min 3x plus 9 sama dengan 6. Min 3x sama dengan 9-nya pindah ruas. Jadinya pindah ke ruas kanan jadi negatif. 6 kurang 9, min 3. Min 3x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 bagi min 3 sama dengan 1. Sehingga nilai yang memenuhi ekspresi tersebut adalah 1 atau 5. Nah, cara mengecek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Jadi ini kan x-nya ada 2 ya, ketika 1 dan 5. Nah, coba kamu substitusi lagi ke dalam persamaannya. Ya, kalau nanti hasilnya ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti jawaban kamu benar. Tapi kalau ketika disubstitusi tidak sama, berarti ada yang kurang tepat di langkah penyelesaian kamu, sehingga kamu mendapatkan solusi yang tidak tepat, seperti itu. Soal berikutnya, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 7 sama dengan mutlak 2x plus 5 adalah. Di sini kita ingat kembali salah satu sifat mutlak. Kalau kita punya mutlak A dikuadratkan, itu sama saja dengan A biasa dikuadratkan. Contoh, mutlak min 3 dikuadratkan, itu hasilnya berapa? Mutlak min 3 itu kan 3. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Sementara min 3 kalau dikuadratkan hasilnya juga 9. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari sifat mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kita akan pakai sifat ini. Kita tulis dulu soalnya. Mutlak 3x min 7 sama dengan mutlak 2x plus 5. Jadi kita kuadratkan di kedua ruas. Kemudian dengan menggunakan sifat ini, ya, maka nanti mutlaknya berubah menjadi kurung biasa. 3x min 7 kuadrat sama dengan 2x plus 5 kuadrat. Nah, kemudian ini yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita peroleh 3x min 7 kuadrat dikurang 2x plus 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat bentuk aljabar. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi kita akan pakai sifat ini untuk menyelesaikan persamaan kita yang sudah kita tulis tadi. 3x min 7-nya kamu misalkan A, sehingga 3x min 7 kuadrat jadinya A kuadrat. Kemudian 2x plus 5-nya kamu misalkan B, sehingga ini bentuknya jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, nanti dengan sifat ini kita buat menjadi A tambah B dikali A dikurang B. Nah, ini dia ya. A tambah B dikali A dikurang B. 3x min 7 ditambah 2x plus 5 dikali 3x min 7 dikurang buka kurung 2x plus 5. Nah, biasanya suka lupanya di sini nih. Lupa dikurung ya. Jadi ini harus dikurung. Kita selesaikan.
3x min 7 tambah 2x plus 5 dikali 3x min 7 dikurang 2x. Nah, ini juga dikurang 5. Jadi nanti min ini dikalikan 2x jadi min 2x. Kemudian min 1 ini dikalikan dengan plus 5 jadinya min 5. Selesaikan. Ini 3x plus 2x 5x. Min 7 plus 5 min 2. 3x kurang 2x x. Min 7 kurang 5 min 12. Nah, kita dapat persamaan. 5x min 2 kali x min 12 sama dengan 0. Berarti kita harus cari nilai x berapa ya, supaya yang di sebelah kiri ini sama dengan 0. Nah, berarti ada dua cara. Yang pertama, 5x min 2-nya sama dengan 0, atau x min 12-nya yang sama dengan 0. Nah, kita cari. 5x min 2 sama dengan 0. Selesaikan. 5x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 5. Kemudian x min 12-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x plus 11 lebih dari 7 adalah. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita sudah masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Kita tulis dulu tadi pertidaksamaannya. Nah, idenya sama seperti soal nomor 1. Jadi yang bentuknya mutlak ini kita sajikan ke dalam dua kondisi. Ketika bentuk mutlaknya kita nyatakan ke dalam kondisi positif, dan ketika bentuk mutlaknya kita nyatakan ke dalam kondisi negatif. Nah, ini yang ketika positif. Selesaikan. 2x plus 11 lebih dari 7. 11-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya apa nih? 2x lebih dari 7 kurang 11. 2x lebih dari negatif 4. Kedua ruas dibagi 2. Jadinya apa? X lebih dari negatif 2. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua ya. Ketika mutlaknya ini kondisinya negatif. Kita tulis negatif dari buka kurung 2x plus 11 tutup kurung lebih dari 7. Nah, ini min 1 ya. Min 1 kali 2x jadinya min 2x. Min 1 kali plus 11 jadinya min 11. Lebih dari 7. Min 2x lebih dari min 11-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 11. Min 2x lebih dari 7 plus 11. Min 2x lebih dari 18. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Coba lihat dulu di sebelah kiri ini ada keterangan, ada info. Ingat, jika suatu pertidaksamaan, ya ini pertidaksamaan nih, dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka simbol pertidaksamaannya akan berubah arah. Ya, maka simbol pertidaksamaannya akan berubah arah. Di sini kita punya 4 simbol, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, berubahnya gimana? Berubahnya gini. Contoh, kita tahu kalau 8 itu lebih besar dari 6. Nah, sekarang coba kita berikan perlakuan yang sama di kedua ruas. Perlakuannya adalah sama-sama dikali min 1. Maka yang di ruas kiri jadinya min 8, yang di ruas kanan jadinya min 6. Kalau misalkan simbolnya tidak kita ubah, jadi tetap sama-sama seperti yang sebelumnya, tetap lebih besar dari, jadinya gimana? Min 8 lebih dari min 6. Pernyataannya salah ya. Jadi supaya pernyataannya benar, haruslah min 8 kurang dari min 6. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, simbol pertidaksamaannya jangan lupa kamu balik arahnya. Sehingga kalau balik ke kondisi kedua, min 2x lebih dari 18, berarti untuk menyelesaikannya gimana? Supaya yang di ruas kirinya jadi x aja nih. Berarti perlakuannya adalah bisa dengan dikali min setengah atau dibagi dengan min 2. Nah, di sini kita pilih misalkan dikali min setengah. Maka yang di ruas kiri jadinya apa? Jadinya x. Yang di ruas kanan jadinya min 9. 18 kali min setengah adalah min 9. Karena dikali dengan bilangan negatif, maka jangan lupa simbolnya kamu balik arah. Tadinya lebih dari, kini jadi kurang dari. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Nah, kita mulai dari x lebih dari min 2. X lebih dari min 2 itu berarti arsirnya ke kanan ya.
Karena di sebelah kanannya min 2 itu ada min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian X kurang dari min 9. Apa aja nih? Min 10, min 11. Mereka semua lokasinya ada di sebelah kirinya min 9. Itulah kenapa arsirnya yang di sebelah kirinya min 9. Kemudian kita buat kesimpulan, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 9 atau X lebih dari min 2. Soal nomor 4. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X plus 5 kurang dari atau sama dengan mutlak 1 min 9X adalah. Nah, untuk soal ini, cara mengerjakannya sama dengan yang soal nomor 2 tadi. Jadi kita pakai cara dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka nanti kurung mutlaknya ganti kurung biasa saja. Kemudian ruas kanan 1 min 9X kuadrat pindah ruas ke ruas kiri. Nah, ini X plus 5-nya A, 1 min 9X-nya B. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Selesaikan. Nah, perhatikan di sini ya. X plus 5 dikurang dalam kurung 1 min 9X. Jadi nanti min kali plus 1, ya min 1 kali plus 1, min 1, min 1 kali min 9X, jadinya plus 9X. Nah, ini selesaikan. Kita peroleh min 8X plus 6 dikali 10X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya berapa saja. Min 8X plus 6-nya kamu buat sama dengan 0, maka min 8X sama dengan min 6. Kita hitung, X-nya adalah min 6 bagi min 8. Sederhanakan, X-nya sama dengan 3/4. Yang pertama. Yang kedua, 10X plus 4-nya yang sama dengan 0, maka 10X sama dengan min 4. X sama dengan min 4/10, sederhanakan X sama dengan min 2/5. Kita buat garis bilangan. Yang paling kecil min 2/5 berarti posisinya ada di sebelah kirinya 3/4. Nah, kemudian di atas kedua titik kritis atau kedua pembuat nol ini kita berikan bulatan yang penuh. Nah, kenapa ada bulat penuhnya? Karena di sini simbol pertidaksamaannya ada sama dengannya. Artinya apa? Artinya nanti min 2/5 sama 3/4 masuk ke dalam solusi penyelesaian. Nah, sekarang bagaimana menentukan daerah yang merupakan solusi dari pertidaksamaan ini? Kita bisa menggunakan yang namanya uji titik. Jadi nanti garis bilangan ini kita bagi dulu terhadap pembuat nolnya. Jadi nanti daerahnya kebagi 3. Kita uji titik, paling mudah ambil 0 ya. 0 ini ada di antara min 2/5 sampai 3/4. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaannya. Min 8 kali 0 tambah 6 dikali 10 kali 0 tambah 4. Kita hitung hasilnya berapa. Min 8 kali 0 tambah 6 itu 6. 10 kali 0 tambah 4 itu 4. 6 kali 4, 24. 24 ini bilangan yang positif. Berarti daerah yang di tengah ini, kalau misalkan kita substitusi ke dalam min 8X plus 6 kali 10X plus 4, akan memberikan nilai fungsi yang positif. Nah, sekarang kita cek coba untuk area yang sebelah kanan ini, area yang ketiga. Di sini ada 2 perwakilan, kita bisa pilih. Kalau kamu mau pakai 3, 4, 5, 3,5 itu juga boleh. Nah, misalkan kita pilihnya 2 ya. Kita substitusi min 8 kali 2 tambah 6 dikali 10 kali 2 tambah 4. Ini min 16 tambah 6 min 10. 10 kali 2, 20 tambah 4, 24. Hasilnya adalah min 240. Nah, hasilnya adalah negatif. Berarti ini sebagai perwakilan yang menunjukkan bahwa di daerah yang ketiga ini, di daerah untuk X yang lebih dari 3/4, ketika kamu substitusi ke dalam fungsi yang di sebelah kiri ini, pasti memberikan hasil nilai fungsinya negatif. Nanti kalau kamu coba yang di sebelah sini, yang sebelahnya min 2/5, ini juga hasilnya negatif. Nah, cara cepatnya adalah seperti ini. Jadi ini kan ada 3 daerah. Kamu uji aja salah satu daerahnya. Misalkan yang di tengah nih ya, tadi kan kita uji hasilnya positif nih. Maka nanti untuk daerah-daerah yang lain, kamu selang-seling. Jadi kalau ini udah positif, berarti yang di kiri di kanannya nanti otomatis negatif gitu. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Di sini dimintanya apa? Nilai fungsi ini, min 8X plus 6 kali 10X plus 4, haruslah
kurang dari atau sama dengan 0. Ya, haruslah bernilai negatif. Nah, nilai fungsi ini haruslah bernilai negatif. Coba kita lihat lagi garis bilangan kita. Tadi daerah mana yang memberikan nilai fungsi negatif? Ini ya, daerah yang pertama dan juga yang ketiga. Kita arsir. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X yang kurang dari atau sama dengan min 2/5 atau X lebih dari atau sama dengan 3/4. Jawabannya yang A. Berikutnya nomor 5. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh, ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat dalam kota? Untuk suatu merek mobil tertentu, angka dari kilometer per liternya adalah 12 km per liter. Nah, berarti untuk suatu mobil merek tertentu, idealnya di mobil tersebut tercatat kilometer per liternya adalah 12 km per liter nih. Nah, tapi ternyata dimungkinkan terjadinya penyimpangan, dalam artian mungkin aja ada yang tidak 12 km, bisa aja ada yang menyimpang dikit nih, ada yang 13 km per liter, atau mungkin ada yang 10 km per liter. Tapi ceritanya dibatasi, maksimum penyimpangannya 2,8. Berarti kan logikanya gini ya, idealnya 12 km per liter, berarti boleh lebih dari 12, cuma maksimal tambah 2,8, atau boleh juga kurang dari 12, tapi paling jauh itu adalah dikurangi 2,8. Nah, kalau misalkan suatu mobil ini dia kilometer per liternya kita sebut saja M, maka kalau kita bicara penyimpangannya, cara menghitung penyimpangannya gimana berarti? M itu dikurangi dengan kilometer per liter idealnya kan? Berarti M dikurangi 12. Nah, kalau bicara selisih, nggak mungkin selisih itu nilainya negatif. Sehingga kita kasih mutlak. Mutlak M dikurang 12. Ya, mutlak M dikurang 12. Nah, jadi kalau kita lihat di opsi nih, kemungkinan jawabannya yang A, yang C, sama yang E. Nah, tapi kita lihat maksimum penyimpangan. Nah, mutlak M dikurang 12 itu artinya kan besarnya penyimpangan dari M ke 12. Selisih dari M ke 12. Maksimum penyimpangannya 2,8. Berarti boleh nggak kalau kurang dari 2,8? Boleh. Kalau sama dengan 2,8 boleh nggak? Boleh. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Mutlak M min 12 kurang dari sama dengan 2,8. Lanjut nomor 6. Kita masuk ke pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Nah, tipsnya adalah, jadi kan kalau pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan itu kan dia ada dua ruas ya. Ruas kiri, ini bisa lihat kursor, ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Nah, tugas kita adalah membuat salah satu dari kedua ruas ini kondisinya adalah sama dengan 0. Nah, paling mudah kan yang ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri supaya nanti ruas kanannya bernilai 0. Nah, boleh nggak kalau misalkan kita selesaikannya gini, 5x min 1 per x plus 2 lebih dari sama dengan 1, terus x plus 2-nya kali silang pindah ke sebelah kanan. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena nanti akan ada bagian-bagian tertentu, syarat-syarat tertentu yang jadinya terlewatkan, jadi tidak terbaca dalam penentuan daerah yang merupakan solusi himpunan penyelesaian. Jadi kita cari amannya saja. Cara cari amannya adalah kita buat ruas yang kanannya ini dia dalam kondisi 0. Jadi kalau ada item di ruas kanan, itu kamu pindahkan ke ruas kiri. Nah, ini itemnya tadi 1 ya. Kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya min 1. Kita samakan penyebut. 5x min 1 per x plus 2 dikurang 1. Nah, ini satunya kita buat jadi x plus 2 per x plus 2. Kita samakan penyebut. Jadinya 5x min 1 dikurangi 1 kali x plus 2 per x plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Selesaikan. 5x min 1 dikurangi min 1 kali x min x, min 1 kali plus 2 min 2. Diperoleh 4x min 3 per x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat kita punya faktor di pembilang yaitu 4x min 3 dan juga faktor di penyebut yaitu x plus 2. Ini kita sebut sebagai pembuat 0. Jadi kita cari dulu pembuat-pembuat 0-nya berapa aja nih.
kalau dari 4x-3 sama dengan 0, kita peroleh x-nya adalah 3/4. Kemudian kalau kita ambil dari penyebut, kita punya x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 2. Kemudian kita buat garis bilangan, seperti yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita punya min 2, kemudian kita punya 3/4. Ingat, yang lebih kecil taruh di sebelah kiri, yang lebih besar taruh di sebelah kanan. Bulatnya penuh. Kenapa bulatnya penuh? Karena di sini ada garis bawahnya. Tapi kamu harus hati-hati ya. Kita lihat bahwa 4x-3 per x plus 2 ini adalah bentuk pecahan. Kalau kita bicara pecahan, kita tahu bahwa yang di atas itu kita sebut sebagai pembilang, yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, pecahan itu terdefinisi kalau penyebutnya ini adalah bukan 0. Jadi jangan sampai kita punya pecahan tapi penyebutnya ini bernilai 0, nggak boleh. Contoh, 8 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Tidak terdefinisi. Ya, jadi kita harus menghindari kondisi penyebut bernilai 0. Nah, kita cari tahu nih, yang membuat penyebut kita bernilai 0 itu siapa sih? Nah, dia nggak boleh ya masuk dalam penyelesaian. Kita buat di sini penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti x plus 2-nya tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan min 2. Berarti, boleh dilihat ke kursor ya. Berarti min 2 ini nggak boleh nih masuk ke dalam penyelesaian. Berarti tidak bisa kita buat bulat penuh. Kita buatnya bulat kosong. Nah, kemudian sudah sampai di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan saja seperti biasa, uji titik. Misalkan kita ambil 0, ini ada di daerah yang tengah nih. Jadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah kedua ya, kita substitusi 4x-3 per x plus 2. 4 kali 0 min 3 per 0 plus 2, hasilnya adalah min 3/2. Oh, berarti daerah yang kedua ini, semua nilai x-nya kalau disubstitusi ke dalam fungsi yang sebelah kiri, pasti memberikan hasil yang negatif. Sudah ditunjukkan oleh perwakilannya nih, oleh x sama dengan 0. Jadi kita buat di sini negatif. Nah, seperti ide yang tadi, kalau kamu udah dapat satu daerah, maka daerah yang lainnya tinggal ikut saja selang-seling. Jadi kiri kanannya positif-positif. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi hasil hitungan kita yang paling sederhananya di sini. Kamu bisa lihat kursor. Request-nya apa sih request soalnya? Fungsi ini, yang fungsi sebelah kiri ini, harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, supaya fungsi ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0, berarti nilai fungsinya harus gimana? Harus positif apa negatif? Harus positif ya. Sehingga kita arsir ini yang positif. Jadi, solusi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 2 atau x lebih dari atau sama dengan 3/4. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x kuadrat min 2x plus 1 per x plus 2 kurang dari 0 adalah... Nah, ini pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan rasional. Kamu lihat di sebelah kanan, atau salah satu dari ruas yang diberikan pada pertidaksamaan ini, kondisinya sudah 0. Nah, berarti tidak usah kita lakukan manipulasi aljabar lagi, tinggal kita faktorkan saja untuk bentuk-bentuknya. Di bagian pembilang, kamu bisa sederhanakan menjadi x-1 kali x-1. Kemudian di bagian penyebutnya adalah x plus 2. Sudah kita faktorkan, kita cari titik kritisnya atau kita cari pembuat nolnya berapa saja. Nah, di sini kita punya faktornya itu ada x-1. Wah, ini x-1-nya muncul 2 kali. Berarti kita nyari pembuat nolnya gimana? 1 kali saja. Kita ambil 1 kali, di sini x-1 sama dengan 0. Kan mereka kembar ya, 1 kali aja carinya. X-1-nya sama dengan 0, x-1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Kemudian yang di penyebut x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita masuk ke garis bilangan. Di sini kita punya min 2 dan juga 1. Kita bagi daerahnya menjadi 3 daerah. Kita lakukan uji titik. Paling mudah ambil x sama dengan 0, perwakilan daerah yang kedua, substitusi ke dalam fungsinya. 0 kurang 1 kuadrat dibagi 0 plus 2, hasilnya adalah 1/2. Ini bilangan positif, berarti daerah kedua nilainya positif. Nah, kalau pakai cara cepat, pasti kamu nanti otomatis sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya negatif.
Tapi ada satu hal yang harus kamu catat. Kamu lihat di sini, untuk faktor X-1, ini pangkatnya adalah pangkat genap, pangkat 2. Nah, untuk dicatat, kalau misalkan ada pembuat 0 yang faktornya itu pangkatnya genap, jadi pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya, maka ketika kamu masuk ke garis bilangan, di sini kan dia pembuat 0-nya 1 ya. Nah, ketika kamu masuk ke garis bilangan, maka daerah yang ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dari si pembuat 0 itu nilainya harus sama. Jadi di sini kan tadi kamu sudah dapat hasilnya positif nih. Maka nanti di sebelah kanannya harus sama juga, positif. Nah, jadi ini berlaku apabila faktor dari pembuat 0-nya itu pangkatnya adalah pangkat genap. Tapi kalau pangkat ganjil, enggak, nanti kamu selang-seling aja langsung. Kok dari tadi untuk soal sebelumnya kita selang-seling? Ya kan pangkatnya dari setiap faktor itu ganjil, pangkat 1. Tapi yang ini dia pangkatnya genap. Kalau kamu mau cek, boleh nanti kamu coba untuk daerah yang sebelah kanan, X sama dengan 2 misalkan. Nanti dapatnya apa nih? 2 kurang 1, 1 dikuadratkan 1, di bawah 2 tambah 2, 4, 1/4 positif. Nah, hasilnya positif ya. Nah, kemudian baru deh nanti di daerah yang lainnya kamu selang-seling. Ini negatif. Sekarang kita lihat request soalnya apa. Nilai fungsinya harus kurang dari 0, berarti supaya kurang dari 0 haruslah nilai fungsinya negatif. Nah, yang nilai fungsinya negatif yang mana? Yang ini nih, daerah yang pertama. Jadi solusinya adalah X kurang dari min 2. Jawabannya yang A. Soal berikutnya, nomor 8, ini adalah soal pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Nah, ide mengerjakannya adalah seperti ini. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, sehingga ruas kirinya menjadi X-3, ruas kanannya menjadi 16. Selesaikan seperti biasa, dapat X-nya kurang dari sama dengan 19. Nah, apakah ini sudah selesai? Tidak, kita harus periksa kembali. Di sini ada bentuk akar. Coba kita lihat karakteristik dari bentuk akar. Akar 4 hasilnya 2, akar 3 hasilnya sekitar 1,7, akar 2 hasilnya sekitar 1,4, akar 1 hasilnya 1, akar 0 hasilnya 0. Tapi kalau misalkan yang di dalam akar itu bilangannya negatif, ada nggak ya hasilnya ketika kita bicara di bilangan real? Tidak ada ya. Karena akar dari bilangan negatif itu sudah bukan di bilangan real lagi, itu sudah di wilayah bilangan imajiner. Sehingga kalau kamu punya bentuk akar, yang ada di dalam akar nilainya tidak boleh negatif. Jadi kalau kamu punya akar fx gitu, maka nilai fx ini tidak boleh negatif dan haruslah fx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini bentuk akarnya yang mana nih? Akar x-3 ya. Nah, berarti yang di dalam akar ini siapa? X-3-nya. X-3-nya tidak boleh negatif nih. Berarti X-3-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Selesaikan, min 3 pindah ruas ke kanan, X harus lebih dari 3. Kita iris antara penyelesaian dengan syarat. Kita lihat tadi di sini ada pembuat 0-nya ada 3 dan 19. Bulat penuh karena tadi sama-sama ada garis bawahnya. X kurang dari atau sama dengan 19. Posisinya ke kiri, X lebih dari atau sama dengan 3. Posisinya ke kanan. HP-nya yang mana? Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dilalui keduanya. Berarti yang tengah ini. Berarti HP-nya adalah X di antara 3 sampai 19. Jawabannya yang A. Soal terakhir untuk video kali ini, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat min X min 2 kurang dari akar X plus 6 adalah, idenya sama, jadi kita selesaikan dulu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Yang di ruas kanan X plus 6-nya pindah ke ruas kiri, hati-hati menyelesaikan, dapat X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Faktorkan X min 4 kali X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini kamu cari dulu HP-nya dengan menggunakan garis bilangan. Nanti pembuat 0-nya ada min 2 sama 4. Ini nggak ada garis bawahnya, jadi bulat kosong. Kemudian bagi daerahnya menjadi 3 daerah. Kamu lakukan uji titik. Kalau kamu ambil 0, berarti 0 kurang 4, min 4. 0 tambah 2, 2. Min 4 tambah 2, min 8. Nah, berarti hasilnya negatif kan? Tadi 0 kan perwakilan di tengah nih. Berarti di sini nanti negatif.
selang-seling positif. Karena ini kan pangkatnya ganjil. Jadi ntar ini positif, negatif, positif. Nah, requestnya adalah kurang dari 0, berarti harus ambil yang negatif. Berarti jawabannya yang di tengah ini. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita cari dulu syaratnya karena dia ada bentuk akar. Yang di dalam akar tidak boleh negatif, berarti x kuadrat min x min 2 harus lebih dari atau setidaknya sama dengan 0. Faktorkan. Nah, ini kamu buat garis bilangan lagi jadinya. Ada min 1, ada 2. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi, uji titik. Nanti kamu akan peroleh hasilnya adalah x kurang dari min 1, x kurang dari atau sama dengan min 1, atau x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kamu lihat dulu di sini, masih ada bentuk akar yang kedua, akar x plus 6. Berarti x plus 6-nya nggak boleh negatif nih. X plus 6-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, x-nya lebih dari atau sama dengan min 6. Kita buat garis bilangannya. Nah, nanti untuk pencarian himpunan penyelesaian totalnya, yang kita lakukan adalah kita masukkan semua pembuat 0 yang diberikan. Ada min 6, ada min 2, ada min 1, ada 2, ada 4. Urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kasih tanda bulat kosong, bulat penuh. Nah, kemudian kita masukkan satu-satu nih. Kita mulai dari penyelesaian utamanya dulu. Kita dapat solusinya x di antara min 2 sampai 4. Nah, ini kita buat ya. X di antara min 2 sampai 4. Lanjut ke syarat. X kurang dari min 1. X kurang dari atau sama dengan min 1. X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini dia lebih tinggi dikit biar kelihatan. Yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan min 6. Nah, terus HP-nya yang mana? Himpunan penyelesaiannya yang mana? Kamu cari daerah yang dilalui oleh ketiga himpunan penyelesaian ini. Nah, solusinya yang ini. Ya, yang dilalui ketiganya. Yaitu X di antara min 2 sampai min 1 atau X di antara 2 sampai 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk opsi yang D. Untuk X di antara min 2 sampai min 1 atau X di antara 2 sampai 4, di mana min 1 dan 2 masuk ke dalam penyelesaian, min 2 dan 4 tidak masuk ke dalam penyelesaian. Sekian video kita untuk kali ini. Untuk materi matematika wajib kelas 10 bagian 1, silakan dilanjutkan ke materi matematika wajib bagian kedua pada video berikutnya. Semangat selalu!